Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian, kita akan membahas di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang persatuan dan kesatuan di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa ya. Tepatnya latihan ulangan bab 4 yang bagian A terlebih dahulu ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan bab yang lain ya, sudah saya buatkan playlist ya, yaitu ISPS Pancasila kelas 4 ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Setiap malam diadakan kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan desa. Manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat adalah, nah ini ya, ada ronda malam, kira-kira manfaatnya apa? Yang A, semakin banyak terjadi pencurian karena ramai. Jelas bukan ya, ronda malam itu kan untuk menjaga keamanan, berarti tentunya tidak akan terjadi pencurian, berarti yang A bukan. Kemudian yang B, lingkungan menjadi aman karena dijaga oleh warga. Nah ini mungkin ya, yang B ya. Kemudian yang C, banyak warga yang malas kerja karena ronda malam. Ini juga bukan manfaat ya. Yang D, mudah terjadi perselisihan antara warga karena banyak kerumunan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya adik-adik sekalian ya. Lingkungan menjadi aman. Nah, itu tujuan dari ronda malam. Sekarang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada seorang bapak yang sedang jatuh dari sepeda motor ya. Kemudian ada dua orang anak yang sedang menolongnya. Nah, sikap persatuan yang dapat kita tiru dari peristiwa pada gambar adalah, nah ini untuk yang nomor 2 ya, yang A, meminta imbalan kepada warga yang diberi pertolongan. Nah, kalau kita menolong itu tidak mengharapkan pamrih ya, atau mengharapkan sesuatu. Kita harus ikhlas ya saat menolong, berarti yang A bukan. Kemudian yang B, kepala desa menceritakan bantuan yang diberikan agar seluruh warga desa tahu. Ini juga yang namanya kita menolong itu tujuannya tidak untuk diumumkan ya. Kita menolong itu harus ikhlas ya, bukan untuk pamer. Kemudian yang C, membantu warga yang sedang mendapatkan musibah. Nah ini ya, jadi persatuannya kita lihat tadi gambarnya itu membantu warga yang sedang kena musibah ya, yang C ya. Coba kita lihat yang D, membiarkan warga yang mengalami musibah. Nah ini juga kurang tepat. Kalau ada yang terkena musibah, sebaiknya kita membantu atau menolongnya ya, walaupun dengan cara yang kita bisa ya. Selanjutnya nomor 3, di desamu sedang diadakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ya. Seluruh warga bersemangat dalam menyambut hari kemerdekaan. Warga juga mengadakan kegiatan perlombaan bagi anak-anak hingga orang dewasa. Manfaat kegiatan tersebut adalah yang A, meningkatkan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Nah ini ya, ini biasanya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan ya, karena bersama-sama ya, bekerja sama. Kemudian yang B, para warga semakin merasa asing. Nah ini bukan ya, harusnya dengan bekerja sama itu semakin kenal ya, semakin rukun. Yang C, mudah terjadi perselisihan antar warga sekitar. Ini juga bukan ya, karena dengan bekerja sama tadi tidak berselisih, justru semakin akrab ya. Dan yang D, mencegah dikenalnya budaya tradisional bangsa Indonesia. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang nomor 3 yang paling tepat adalah yang A, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Lanjut kita ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini, kita lihat ya, ada seorang bapak-bapak yang sedang nyapu. Kemudian ada seorang anak yang lewat ya, tanpa permisi ya, ngebut. Lah ini membuat daun-daunnya justru malah berterbangan. Nah, anak pada gambar menunjukkan sikap yang kurang terpuji karena ia titik-titik ya.
A. Mengayuh sepeda dengan hati-hati. Jelas ini tidak hati-hati ya, ngebut membuat ini jadi beterbangan. Yang B. Kurang menghargai petugas kebersihan yang sedang menyapu. Lah ini jelas ya, dia kurang menghargai. Kemudian yang C. Mengucapkan permisi kepada petugas kebersihan. Ini tidak mengucapkan permisi, harusnya malah kalau pengen pelan-pelan mungkin turun dari sepeda ya, sepedanya bisa dituntun ya, itu yang sopan, harusnya seperti itu. Kalau enggak ya cukup pelan-pelan mengucapkan permisi. Kemudian yang D. Menyapa petugas kebersihan. Ini jawaban yang paling tepat. Yang kurang terpuji adalah yang B ya, kurang menghargai petugas kebersihan yang sedang menyapu. Lanjut ke soal nomor 5. Tetanggamu mengadakan acara keluarga yang meminta izin untuk memarkir sebagian kendaraan tamunya di halaman rumahmu. Sikap keluargamu sebaiknya apa? A. Memberikan izin kepada tetangga ya, kita dengan tetangga itu harus baik ya, karena ada yang repotan kita sebisanya membantu, termasuk ini ya, membantu ya. Kemudian yang B. Menolak permintaan tetangga karena halaman rumah akan menjadi kotor. Nah, ini bukan ya, harus dengan tetangga tadi kita harus saling menolong, bukan malah menolak ya. Yang C. Menutup pagar rumah agar tamu tetangga tidak dapat menumpang parkir. Apalagi ini ya, ini juga tidak boleh kalau kita hidup bertetangga. Kemudian yang D. Meminta bayaran kepada tamu yang memarkir di halaman rumahmu, itu juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada hari Jumat diadakan kegiatan bakti sosial di sekolahmu. Setiap anak diperbolehkan untuk memberikan sumbangan semampunya. Hasil dari sumbangan dapat digunakan untuk membantu korban bencana alam. Tindakan yang sebaiknya kamu lakukan adalah, nah, yang A. Memaksa meminta uang kepada ibu untuk diberikan saat bakti sosial. Nah, ini tidak tepat ya. Yang namanya bakti sosial ya, kita menyumbang semampu kita, tidak perlu memaksa kepada orang tua. Kemudian yang B. Meminta agar teman-teman lain saja yang menyumbang. Nah, ini juga kurang tepat. Seharusnya kita juga ikut andil atau ikut berpartisipasi. Yang C. Menyisihkan sebagian uang saku untuk disumbangkan. Lah ini yang tepat, yang C ya. Kemudian yang D. Meminta uang saku milik teman untuk memberikan sumbangan, ini juga tidak boleh. Lanjut ke soal nomor 7. Saat hujan deras, daerah tempat tinggalmu sering mengalami banjir. Kepala desa mengajak warga untuk bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, beliau meminta seluruh warga untuk melaksanakan kerja bakti. Jadi kita ke halaman berikutnya. Nah, manfaat kegiatan tersebut adalah, manfaat kerja bakti itu untuk apa? A. Daerah tempat tinggal menjadi semakin sering terjadi banjir. Bukan ya, kalau kita kerja bakti membersihkan selokan ataupun saluran air, tentunya tidak akan terjadi banjir karena air berjalan dengan lancar ya. Kemudian B. Daerah tempat tinggal menjadi bersih dan terhindar dari banjir. Nah, ini yang tepat, yang B ya adik-adik sekalian ya. Kemudian yang C. Lingkungan sekitar tempat tinggal menjadi lebih kotor dan banyak sampah. Sudah dibersihkan kok jadi kotor ya, jelas bukan. Kemudian yang D. Warga menjadi lebih senang membuang sampah ke sungai karena bersih. Nah, ini juga tidak boleh. Sudah capek-capek kita bersihkan tapi malah membuang sampahnya ke sungai, itu adalah perbuatan yang kurang baik karena bisa mengakibatkan banjir lagi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 8. Tetanggamu berbeda agama dengan keluargamu. Mereka sedang merayakan hari besar agamanya. Mereka memberikan makanan kepadamu. Kamu kurang suka dengan makanan yang diberikan oleh tetangga. Tindakanmu sebaiknya, yang A. Menerima makanan dari tetangga dengan ramah. Ini ya, kalau kita diberikan tetangga harus kita terima ya dengan ramah. Ini yang A jawabannya ya. Kalau yang B, mencela rasa makanan yang diberikan oleh tetangga, ini tidak boleh ya, walaupun kita tidak suka ya, kita terima dulu ya. Mungkin kalau tetangga sudah pergi ya, kalau mungkin tidak enak bisa kita buang, tapi tidak boleh membuat kecewa orang yang memberi ya. Kemudian yang C. Menolak makanan dari tetangga karena merasa tidak suka makanan itu, ini juga tidak boleh ya. Tadi kita harus tetap menerima ya, supaya tidak mengecewakan orang lain. Kemudian yang D. Membuang makanan yang diberikan oleh tetangga setelah ia pergi. Nah ini tetapi yang paling tepat adalah yang B ya, menerima lebih dahulu. Yang A nomor 8 ya, menerima makanan dari tetangga dengan ramah tadi. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya.
Berikut yang bukan merupakan contoh kerjasama di tingkat desa dan kelurahan adalah yang bukan ya, bukan kerjasama di desa atau kelurahan. Mengikuti pemilihan kepala desa, ini jelas di desa ya. Bersama-sama memperbaiki jalan desa yang rusak, ini juga di desa, kerjasama di desa. Membantu warga yang sedang mengadakan hajatan, ini biasanya juga sering ya, kerjasama terutama di desa-desa itu sering saling membantu. Kemudian ada menjenguk tetangga yang sakit jika ia berasal dari suku yang sama. Ini kata kuncinya suku yang sama, ini tidak boleh. Harusnya yang namanya menjenguk tetangga itu kita tidak boleh mempermasalahkan suku, agama, kemudian dari mana mereka berasal ya. Yang namanya tangga ya harus kita samakan, tidak kita beda-bedakan. Nomor 9 jawabannya yang D. Lanjut, terakhir nomor 10. Kerjasama warga di berbagai wilayah administrasi penting dilakukan karena apa? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat supaya bisa menjadi rukun ya dalam hidup bermasyarakat. Oke, itu ya adik-adik sekalian ya pembahasan untuk latihan ulangan bab 4 yang bagian A. Untuk yang bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.